Pertandingan puncak yang paling dinanti dalam ajang Piala Dunia antar klub FIFA akhirnya tiba. Chelsea akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain dalam duel syarat gengsi di final yang akan digelar di Stadion MetLife, Amerika Serikat. Dua kekuatan besar dari Eropa ini akan saling bertarung memperebutkan gelar klub terbaik dunia. Namun menjelang pertandingan, situasi tak terduga justru mewarnai kubu PSG. Paris Saint-Germain melaju ke final dengan performa luar biasa. Mereka baru saja mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Real Madrid dengan skor telak 4-0 di semifinal. Gelandang serba bisa Fabian Ruiz tampil menonjol dengan 2 golnya. Sementara Ousmane Dembélé dan Gonçalo Ramos ikut mempertegas dominasi PSG atas tim raksasa asal Spanyol tersebut. Namun di balik penampilan gemilang itu, tersimpan masalah yang cukup besar bagi tim asuhan Luis Enrique. PSG dipastikan tidak dapat menurunkan 2 BK andalan mereka di final, yaitu Willian Pacho dan Lucas Hernandez. Keduanya terkena larangan bermain setelah menerima kartu merah langsung pada pertandingan sebelumnya melawan Bayern Munich di babak perempat final. Pacho di kartu merah karena pelanggaran keras terhadap Leon Goretzka. Sementara Hernandez harus meninggalkan lapangan lebih awal akibat insiden sikutan terhadap Rafael Guerreiro. Kondisi ini jelas menjadi kerugian besar bagi PSG. Pasalnya, baik Pacho maupun Hernandez selama ini merupakan tulang punggung lini belakang tim. Pacho bahkan tampil menawan sepanjang musim ini dan menjadi tandem ideal bagi Marquinhos di jantung pertahanan PSG. Keduanya juga menjadi andalan saat mengantarkan PSG meraih kemenangan besar atas Inter Milan di final Liga Champions dengan skor 5-0. Walau begitu, PSG masih punya amunisi alternatif. Beraldo yang menggantikan Pacho di semifinal melawan Real Madrid tampil solid dan menuai banyak pujian. Ia kemungkinan besar akan kembali dipercaya mengawal lini belakang bersama Marquinhos di final nanti. Selain itu, Nuno Mendes yang bermain di sisi kiri pertahanan juga menunjukkan performa yang sangat meyakinkan. Di sisi lain, Chelsea datang ke partai puncak dengan motivasi tinggi. Mereka lolos ke final setelah mengalahkan Fluminense dengan skor 2-0. 2 gol dari pemain anyar mereka, João Pedro, menjadi penentu kemenangan. Pemain muda asal Brasil tersebut langsung menunjukkan bahwa dirinya bisa menjadi penyerang andalan The Blues untuk musim-musim mendatang. Chelsea juga mendapatkan kabar baik menjelang final. 2 pemain mereka yang sempat absen di semifinal akibat akumulasi kartu, yaitu Liam Delap dan Levi Colwill, kini sudah bisa kembali bermain. Kembalinya 2 nama tersebut tentu menambah kedalaman skuad Chelsea dan memberi pelatih lebih banyak pilihan strategi dalam menghadapi kekuatan lini depan PSG. Jika melihat sejarah, Chelsea sebelumnya pernah mencicipi gelar juara Piala Dunia antar klub pada tahun 2021. Dan kini, mereka berkesempatan untuk mengulang prestasi tersebut. Bermodalkan skuad muda, pelatih baru yang penuh semangat, serta momentum kemenangan di ajang Eropa, Chelsea datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Namun tentu saja, lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. PSG adalah tim bertabur bintang yang dalam beberapa musim terakhir selalu menjadi penantang serius di setiap kompetisi besar. Dengan lini depan yang diisi oleh Ramos, Dembélé, dan Ruiz, mereka tetap menjadi ancaman besar meski kehilangan 2 BK utamanya. Final ini menjadi panggung yang sempurna untuk membuktikan siapa yang layak menyandang gelar klub terbaik dunia. Chelsea punya keunggulan dengan kembalinya pemain inti dan absennya 2 BK PSG. Tapi PSG, meski pincang di lini belakang, tetap punya kualitas individu dan pengalaman untuk bangkit dan memberi perlawanan. Pertandingan final ini bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mental dan konsistensi. Tekanan tinggi, atmosfer megah Stadion MetLife, serta gengsi sebagai juara dunia akan menguji mental para pemain di atas lapangan. Kini pertanyaannya, siapa yang akan mengangkat trofi di akhir pertandingan? Apakah Chelsea bisa memanfaatkan celah yang ada dan mengulang kejayaan 2021? Atau justru PSG yang meski kehilangan pemain kunci, berhasil membuktikan bahwa mereka tetap yang terbaik di dunia?